Yo, halo. Oke, senang berjumpa dengan Anda sekalian ya pada kesempatan sore hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas objek-objek dasar yang terdapat di dalam yang namanya geometri, yaitu standar primitif dan extended primitif. Kemudian objek dasar yang terdapat di modul shape. Nah, jadi di sini menjadi perhatian bahwasannya di dalam menu geometri, standar primitif dan extended primitif terdapat ya kumpulan objek-objek yang pada dasarnya berbasis 3 dimensi. Sedangkan di dalam shape terdapat yang namanya objek-objek yang berbasis 2 dimensi. Nah, jadi di sini penting ya buat teman-teman semuanya. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, bahwasannya setiap objek-objek, nah baik yang terdapat di dalam geometri dengan basis 3 dimensi dan objek dengan basis 2 dimensi yang terdapat di shape, masing-masing memiliki keunikan dan karakteristik serta parameter yang berbeda-beda pula. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita untuk memodeling sebuah objek, nah dengan basis 3 dimensi, nah kita bisa mencobanya pada layer perspektif. Nah, sedangkan nanti ketika kita memodelkan objek berbasis 2 dimensi, kita bisa mencobanya itu di layer front. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan ya ada objek-objek apa saja yang terdapat di geometri khususnya di standar primitif. Nah, untuk di sini layernya saya akan besarkan dulu ya. Nah, oke, kita akan melihat di sini ya ada objek-objek apa saja seperti itu ya. Nah, seperti di standar primitif. Nah, di standar primitif ini kalau kita lihat ada yang namanya kumpulan-kumpulan objek seperti itu. Di sini kita lihat ada 10 comment button dari box, sphere, cylinder, torus, teapot, cone, geosphere, tube, piramid, dan plane. Nah, jadi objek-objek ini pada dasarnya berbasis 3 dimensi. Nah, jadi kita bisa mencoba ya. Nah, jadi cobanya ini sangat gampang ya. Nah, untuk mencobanya, untuk membuat objek-objek ini ada dua cara pada dasarnya. Ada kita buat secara bebas, tanpa prosedur, kemudian membuatnya sesuai atau dengan prosedur. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan dengan bebas, kita tinggal bisa pilih objek yang kita inginkan. Saya contohkan di sini yaitu box. Oke, setelah saya pilih box, kemudian kita bisa arahkan kursor mouse kita. Kemudian kita aktif di perspektif ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tinggal klik kiri pada yang namanya mouse kita. Klik kiri tahan. Kemudian kita lebarkan area mouse kita. Setelah mendapatkan lebar yang diinginkan, kemudian lepas. Kemudian naikkan atau geser mouse kita ke depan. Untuk mendapatkan ketebalan pada dimensi dari objek yang kita pilih seperti itu. Nah, ini adalah objek box seperti itu. Nah, itu kalau kita membuatnya itu secara bebas. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah objek bebas ini bisa kita ubah yang namanya properti atau settingan ukuran parameternya? Sangat bisa ya. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya select and move. Nah, setelah kita terpilih, objek kita ini kita masuk ke dalam yang namanya menu bar sebelah kanan yaitu modify. Nah, di dalam modify, nanti Anda tinggal ganti parameternya di sini sesuai dengan keinginan. Misalnya saya buat di sini 100, kemudian di sini 100, dan kemudian 100. Jadilah yang namanya di sini sebuah kubus ya. Nah, dengan panjang lebar dan tinggi itu masing-masing 100. Nah, ini secara bebas tadi ya. Nah, kalau memang secara bebas memang seperti itu prosesnya, ada 2 kali proses. Setelah kita buat, nah dengan ukuran bebas, kemudian kita modify, kita atur parameternya. Nah, jadi misalnya ada yang bertanya, kalau kita misalnya membuatnya secara konsisten atau secara prosedur bagaimana? Nah, langkahnya, nah bisa dilihat. Kita kembali ke create, nah kemudian kita pilih box. Nah, setelah kita pilih box di sini, kita langsung masuk ke dalam yang sini. Ada yang namanya keyboard entry. Nah, kita klik lambang plus. Nah, di sini ada settingan ya teman-teman. X, Y, Z. Nah, ini berbicara X, Y, Z yaitu koordinat atau posisi awal ya. Posisi awal dari objek nanti ketika di-create yaitu di simpang 4 garis hitam ini ya. Nah, kemudian, nah, sedangkan berbicara tentang length, width, height, di sini adalah mengukur yang namanya kita membuat panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita samakan aja ya. Kita buat masing-masing 100. Nah, setelah selesai, kita tinggal create.
Nah, setelah kita tinggal tekan create, otomatis objek kita itu nanti ada di dalam yang namanya sumbu pas di tengah ini ya, di koordinat 0,0,0 seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana cara membuat objek, baik secara langsung ya ataupun secara prosedur dengan memasukkan yang namanya parameter ukuran yang diinginkan seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu. Nah, di sini berarti ketika kita ada box, nah di sini seperti yang saya katakan di awal bahwasanya masing-masing objek memiliki parameter yang unik gitu ya. Ada itu spare ya. Nah, ada spare. Kemudian di sini ada silinder. Kemudian ada yang namanya torus. Torus ini kayak donat ya teman-teman ya. Kemudian ada teapot alias teko. Kemudian ada cone, kayak topi ulang tahun ya teman-teman ya. Kemudian ada geosphere. Geosphere pada dasarnya hampir sama kayak sphere ya, kayak bumi atau bulat gitu ya, kayak bola ya. Kemudian ada tube ya, tube ya. Tube itu kita bisa lihat dia kayak silinder, cuman dia ada rongganya gitu ya di tengah dia ya. Kemudian ada piramid. Nah, kemudian ada plane. Kalau plane ini kayak box dia. Hanya saja dia tidak memiliki ketinggian ya, hanya panjang dan lebar. Nah, kalau kita melihat di sini ya, saya contohkan. Nah, yang namanya box itu memiliki parameter seperti ini. Length, width, height alias panjang, lebar, dan tinggi seperti itu. Nah, coba kita intip yang namanya parameter dari silinder. Sedangkan silinder di sini memiliki yang namanya parameter yang unik pula kalau kita bandingkan dengan box ya. Di sini ada radius, height, height segment, cap segment, dan size. Nah, demikian juga objek-objek yang lain, teman-teman. Misalnya saya masuk ke cone, ya. Ada lagi yang namanya di sini apa? Coba bisa dilihat. Radius 1, radius 2, ya kan? Ada height, height segment, cap segment, dan set, dan sebagainya. Nah, itulah objek-objek yang terdapat di dalam yang namanya standar primitif. Nah, kemudian di sini ada juga yang di dalam yang namanya di bawah standar primitif, extended primitive. Nah, pada dasarnya objek-objek ini pun dibangun yaitu dengan basis 3 dimensi. Saya contohkan misalnya Hedra ya, teman-teman ya. Hedra di sini kayak diamond. Kemudian ada chamfer box. Nah, chamfer box ini hampir sama dia kayak box yang di standar primitif ya. Hanya saja chamfer box yang terdapat di extended primitive dia memiliki yang namanya sudut ketumpulan. Jadi siku-sikunya itu yang ada di pojok-pojok itu vertexnya bisa ditumpulkan sehingga seperti ini dia bisa ditumpulkan gitu. Nah, dan sebagainya sampai house. Nah, jadi masing-masing juga di objek yang ada di extended primitive ini memiliki yang namanya parameter juga yang unik. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ada family-nya, ada mau seperti apa bentuknya, kemudian family parameter, axis scaling, vertex, dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing objek itu memiliki karakteristik yang unik-unik dan berbeda-beda, tetapi pada dasarnya itu fungsinya semua untuk melengkapi yang namanya sebuah proyek kita ya, buat teman-teman semua ya. Nah, ini adalah bangun ruang objek ya, yang terdapat di geometri ya, di standar primitif dan di extended primitif. Oke. Nah, ini saya buang dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya basis objek yang terdapat di shape. Nah, jadi kita balik ke create, kemudian kita melangkah ke kanan sekali dari geometri yaitu shape. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita mengerjakan basis objek 3 dimensi, nah kita maka bekerjakan di layer perspektif. Tetapi untuk melihat hasil dari yang namanya proses sketsa dari shape atau basis 2 dimensi, kita boleh masuk ke dalam yang namanya layer dari front. Nah, kita tekan F sekali ya. Nah, oke, misalnya seperti line. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian circle. Alias kayak lingkaran ya. Kemudian arcs. Oke. Kemudian ada endgone. Kemudian ada teks. Jadi teks ini kita bisa ganti ya nanti dengan nama-nama kita ya. Nah, kemudian egg. Egg ini lebih kurang kayak sketsa telur. Kemudian ada rectangle atau persegi 4. Oke, kemudian ada yang namanya ellipse. Oke. Ada yang namanya ellipse, kemudian ada yang namanya donut. Oke.
kemudian ada yang namanya star. Oke, ada yang namanya star, kemudian ada juga namanya helix. Nah, helix ini bisa dilihat kayak macam apa ya? Dia ini bisa dibilang kayak pair. Jadi kita bisa buat nanti seperti desain pair, desain obat nyamuk bakar ya, seperti itu ya. Kemudian section. Nah, kalau kita lihat sih masing-masing ini juga sama, seperti itu ya. Nah, memiliki yang namanya parameter yang unik masing-masing kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat dari sini dari modify ya teman-teman ya. Nah, jadi ini penting menjadi dasar buat teman-teman semua, buat kita semua supaya kita mengetahui objek-objek dasar apa saja yang kita perlukan untuk nanti membuat yang namanya sebuah project ke depannya. Mungkin itu dulu yang bisa dapat saya sharekan pada kesempatan ini. Semoga menambah pemahaman kita bersama di dalam 3D modeling. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.